Klaten, Pak. Klaten nggih, Kalau nggih. sekolah. Oh, tas sekolah. Sekarang anu nggih banyak anak bawa motor atau Honda. Lah nggih jamane. Yes, ini naik. Nyampe guys. Udah nyampe Wonosobo. Oke guys, ini adalah penampakan Plaza Wonosobo ya guys ya. Plaza Wonosobo di pusat kota ya guys. Di pusat kota Wonosobo. Itu dulu itu waktu saya kecil di situ ada air terjun itu guys. Sekarang kayaknya udah nggak aktif kan itu. Rita Pasaraya. Nah sekarang saya mau menuju ke pasar Wonosobo guys. Menuju ke pasarnya agak jauh nih guys. Jalannya agak jauh. Banyak juga pedagang asongan, pedagang kaki lima ya guys ya. Sekarang saya mau menuju ke pasarnya. Parkiran mobil kayak kata sangat tinggi. Ini ada acara apa sih? Eksposisi pameran. Oh, ada pameran hari ini. Pameran apa nih Pak? 3 hari. Oh, 3 hari. Dagang. Oh, si pasar pagi ini kan nama biasanya nang kono gue. Oh, Expo Wonosobo Expo. Oke guys, welcome back to my channel. Oke, begini ya guys ya. Kalau zaman now, maksudnya era sekarang gitu ya. Itu kalau ini aja di daerah saya itu ya guys ya, khususnya Sapuran Wonosobo, Purworejo itu ya guys ya. Nah begini ya guys ya, kalau dulu zaman saya SMA, zaman saya sekolah gitu ya, dulu itu naik angkot itu sangat mudah dan cepat.
Nah perbedaannya kalau sekarang itu tahun 2000-an gitulah ya, 2000-an, 2001, 2003, 2005 gitu ya. Pokoknya intinya 2010 ke bawah gitu, orang mempunyai angkot atau kayak minibus, hijet kalau di sini itu yang kuning-kuning itu, yang motor kuning itu namanya hijet, angkudes sama angkota gitu ya. Kalau dulu tuh kalau di sini namanya mikro. Nah itu mikrobus gitu ya. Nah kalau dulu itu sangat orang yang mempunyai mikro itu bisnis, kayak punya angkot itu orang kaya, orangnya itu cepet kaya gitu ya, karena pendapatan banyak gitu ya. Apalagi zaman dulu itu jarang sekali orang punya motor. Orang punya motor itu jarang, masih jarang gitu ya. Dan naik angkot itu masih hal yang asik, hal yang enak gitu, dan juga bisa diandalkan. Nah kalau sekarang gitu ya guys, kalau sekarang semua nggak ada yang mengeluh. Sopir angkot itu nggak ada yang nggak mengeluh. Kalau ditanya mereka, yang penting bisa beli solar dan bisa setoran itu. Dan sekarang kalau angkot itu, kalau dulu itu jam 7 bahkan jam 5 pagi ya, jam 5 pagi sampai jam 6 sore masih ada angkot zaman dulu. Nah kalau sekarang itu jam 4 itu udah nggak ada angkot. Jam 4 kemarin saya dari Wonosobo pulang ke rumah ke Sapuran, itu udah nggak ada angkot. Saya dari Sapuran ngojek, nyobain angkot gitu ya, nyobain naik angkot gitu. Dan jam 4 itu udah nggak ada angkot. Nah untung sih dekat ya, saya dari Sapuran ke sini ke rumah saya itu dekat. Nah kalau yang jauh-jauh itu gimana gitu ya, pasti harus ngojek, itu naik ojek itu lebih mahal. Nah kenapa sekarang orang itu pada mengeluh, para supir angkot dan supir minibus gitu ya? Karena satu, banyaknya orang punya motor. Bahkan zaman sekarang ini nggak punya duit pun dilakuin kredit hanya untuk membeli motor. Bahkan sekarang anak-anak sekolah sekarang, anak SMP, anak SMA itu udah sekolah udah bawa motor sendiri-sendiri. Mungkin hanya 30% yang masih naik angkot. 70% mereka semua sekolah naik motor, bawa motor sendiri. Ya atau mungkin gimana ya? Gimana para sopir angkot nggak mengeluh? Atau mungkinkah ini harus pemerintah Wonosobo gitu ya? Mungkin harus membatasi gitu ya. Harus membatasi, atau bahkan anak sekolah nggak boleh pakai motor gitu ya, khususnya yang masih SMP atau SMA juga lah ya. Kalau SMP doang, SMA masih banyak gitu ya. Sekarang itu anak-anak SMP pun udah sekolah bawa motor, anak SD pun ada kan yang bawa motor gitu. Makanya seiring berjalannya waktu dan zaman, semakin orang banyak mempunyai motor. Jadi kan selain itu menambah macet. Selain itu angkutan umum, angkudes itu jadi sepi. Harus ngetem. Apalagi kalau kita naik angkot ngetem tuh susah nggak sih? Sebel nggak sih? Ngetemnya pun sampai setengah jam. Oke guys, kalau kalian ke kota-kota kecil kayak Wonosobo, Purworejo itu ya mungkin ya, kalau sekarang kalian naik angkot itu bakal kebanyakan ngetemnya itu nggak 10 menit, 20 menit, setengah jam guys. Karena apa? Karena saking banyaknya orang punya sepeda motor. Ini juga makanya sekarang semua sopir angkot itu mengeluh. Nggak ada supir angkot yang tidak mengeluh. Mereka ngomongnya hanya yang penting bisa beli solar, yang penting bisa beli bensin dan setoran. Berbeda banget ya, berbeda dengan di luar negeri. Kayak saya dulu waktu di Hong Kong dan Singapura itu, kenapa kalau di Singapura dan di Hong Kong itu yang saya pernah tinggal gitu ya, supir angkutan umum, supir itu digaji oleh pemerintah.
digaji oleh pemerintah. Jadi dan semua orang itu lebih suka, lebih nyaman naik angkutan umum daripada mobil pribadi. Kenapa? Kenapa di luar negeri seperti itu? Karena kalau di sana biaya parkirnya itu lebih mahal. Jadi orang-orang kaya yang punya mobil, terutama yang menengah gitu ya, yang kalau mungkin yang kelas elit, artis, kelas pejabat, mungkin mereka bisa membayar sopirnya, bisa membayar uang parkirannya. Nah kalau yang menengah ke bawah, orang-orang luar negeri, orang Hong Kong itu mereka mending naik angkutan umum. Satu, angkutan umum di luar negeri itu nyaman, nggak ada perbedaan yang AC bayarnya segini, yang tidak AC. Semua kendaraan umum di negara Hong Kong itu semua AC, nggak ada yang tidak AC, dan bayarnya standar sama. Nah memang perbedaannya kalau di luar negeri itu nggak ada kernet. Kalau sekarang di Indonesia, di tempat saya, di kota Wonosobo saya, kalau dulu angkutan itu memakai kernet. Nah kalau sekarang udah nggak ada kernet. Kenapa? Karena banyaknya orang mempunyai sepeda motor. Jadi seperti itu. Nah mungkin ini pemerintah Wonosobo semoga bisa semoga bisa membuat atau program agar orang itu lebih nyaman, lebih suka naik angkutan umum gitu ya. Jadi membatasi para sepeda motor. Itu kan bikin macet juga. Waktu kemarin lebaran, waduh macetnya wah minta ampun. Ya memang kalau lebaran, tahun baru, momen-momen tertentu memang macet ya. Nah semoga Wonosobo itu memprogramkan gini ya, angkutan umum itu nyaman dan mudah. Kalau sekarang benar-benar sulit guys. Kalau kalian nggak punya sepeda motor, mau ke jarak dekat itu tetap susah. Angkot itu udah mungkin 1 jam baru datang, kalau nggak setengah jam baru datang. Kalau dulu kan 5 menit, 10 menit angkot itu bolak-balik itu rame gitu ya. Karena sekarang banyaknya orang mempunyai sepeda motor. Ya, tapi keadaannya memang seperti itu. Zaman sudah berubah. Nah, mungkin kalau di Indonesia kan angkutan umum kan tidak digaji, sopir itu tidak digaji negara. Kalau di luar negeri itu sopir, masinis, kereta api itu dan juga kapal laut, ferry, Star Ferry itu semua digaji pemerintah. Nah, itu kan mungkin jadi mereka nggak memikir kejar setoran, nggak memikir bahan bakar gitu ya guys. Mereka pun kerjanya sip-sipan. Dan bahkan kalau di luar negeri itu angkutan umum 24 jam. Nah, kalau di Indonesia kayaknya mungkin hanya di Jakarta yang bisa. Kalau di desa-desa itu nggak bisa guys. Di pelosok-pelosok itu nggak bisa. Di pelosok makanya itu nggak bisa. Paling yang menengah ya kota yang itu ya paling itu pun jam 4 atau jam 5 itu udah nggak ada angkutan umum.